Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang isu pergantian kabinet. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Selama tahun 2025, Presiden Prabowo tercatat 4 kali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Reshuffle pertama pada 19 Februari 2025 dengan mengganti Satrio Sumantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kemudian pada 8 September 2025 dilakukan perombakan kabinet secara besar-besaran. Dalam reshuffle tersebut, Prabowo melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Prabowo juga menunjuk Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Sementara Ferry Juliantono dipercaya mengisi jabatan Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Selain itu, Presiden juga melantik Menteri pertama untuk Kementerian Haji dan Umroh, yakni Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Tak lama berselang, tepatnya pada 17 September 2025, Presiden Prabowo kembali melantik sejumlah pejabat untuk mengisi jabatan menteri yang sebelumnya kosong. Jamari Caniago ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sementara Erick Thohir dipercaya menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Tim Liputan Kompas TV. Itu ya. Lalu sejauh mana kebenaran isu reshuffle kabinet ini akan dilakukan dalam waktu dekat dan seberapa mendesak Presiden harus kembali merombak posisi di kabinet? Saya diskusikan ini bersama analis politik Ray Rangkuti. Bung Ray, apa kabar, Bang? Halo, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kan sudah kesekian kali lah saya bisa bahasakan Presiden sudah melakukan perombakan kabinet. Muncul isu ada rencana reshuffle jilid 4. Walaupun sudah dibantah oleh Mensesnek bahwa tidak ada rencana ke arah sana. Cuman kalau kemudian ada isu semacam ini, sejauh mana Anda menganalisis soal kualitas kerja kabinet setelah 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih ini? Ya, kalau dari sudut pandang kita tentu belum tentu juga merupakan sudut pandang Pak Prabowo kan. Kalau sudut pandang kita ya memang banyak anggota menteri yang mestinya harus diganti oleh Pak Presiden. Tapi itu kan sudut pandang kita. Tapi bagaimana dengan sudut pandang Presiden? Saya justru nggak terlalu yakin Pak Prabowo akan melakukan reshuffle yang kelima. Kalau kita belajar dari reshuffle keempat yang sebelumnya, itu semua bukan karena kriteria itu digantikan, lebih karena memang ada persoalan hukum. Yang kedua, perubahan komposisi gitu ya. Dan yang ketiga adalah refreshing lah gitu. Dan hanya menyangkut kader-kader atau anggota kabinet yang di luar kader partai politik gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak persoalan hukum di kalangan kabinet? Nggak ada. Apakah kemungkinan Pak Prabowo akan melakukan pergantian komposisi? Bisa ya, tapi kalau pergantian dalam pengertian misalnya mengurangi jumlah partai politik anggota koalisi, saya tidak yakin gitu ya. Mungkin menggantikan orang yang ada di dalamnya, oke, mungkin tuh. Nah, yang ketiga adalah apakah ini ada semacam anggota kabinet yang di luar anggota partai politik yang memungkinkan untuk direshuffle? Saya juga nggak melihat, karena komposisinya nggak lebih dari 20% anggota kabinet yang non-partai politik itu. Paling jauh mungkin Pak Purbaya lagi yang dievaluasi oleh Pak Prabowo kan gitu. Oleh karena berdasarkan tinjauan itu, saya nggak yakin Pak Prabowo akan melakukan reshuffle untuk 2026 ini gitu ya. Dan saya kira ada persoalan juga yang paling penting dari ini semua adalah soal Pak Prabowo tidak segarang, nggak seberani, nggak semacan yang kita duga. Sehingga kemudian, sorry saya potong, sehingga kalau kemudian melihat kalau itu terjadi, entah kapan itu, karena kan semuanya hak prerogatifnya Presiden. Ya, itu ya. Jadi berarti ini ya, memilih menteri itu banyak faktornya, nggak cuma dari keahlian saja, tapi dari mana afiliasinya gitu ya, dari partai politiknya. Karena kalau misalnya partai politiknya itu berseberangan, itu bisa ada benturan kepentingan gitu. Jadi kadang-kadang antar presiden sama menterinya itu tidak sejalan dan menyebabkan masalah lainnya gitu ya. Jadi harusnya presiden menterinya itu berjalan bersamaan dan ngebuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Jangan sampai
memilih menteri yang mungkin beda dari apa ya, nggak sejalan, terus nggak memiliki kemampuan sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Nanti rakyat yang bakal menderita ketika menterinya itu tidak bekerja dengan baik atau tidak memiliki keahlian gitu ya untuk memimpin tuh. Jadi harus benar-benar diseleksi dengan baik. Jangan sampai yang bermasalah gitu. Yang bermasalah dibuang semua digantikan dengan yang baik juga gitu. Jangan sampai ada apa yang busuk lah untuk masuk ke dalam menteri, karena kalau udah rusak itu kepalanya rusak, bagian bawahnya itu mungkin akan rusak juga. Harus ditetapkan saat kemudian upaya perombakan itu akan dilakukan oleh Presiden. Lagi-lagi kalau kita belajar peristiwa reshuffle yang sebelumnya, sepertinya tidak ada kriteria khusus tuh bagi Presiden untuk menempatkan orang pada posisi-posisi tertentu. Kan ini udah ya non kriteria lah. Bagaimana misalnya orang seperti apa namanya itu ya Erick Thohir dari BUMN muncul ke apa namanya olahraga dan sebagainya itu. Jadi non kriteria, makanya ini sangat tergantung kepada masukan, sangat tergantung kepada dorongan, sangat tergantung pada lipatan partai politik masing-masing. Jadi menurut saya sih kalau belajar dari 4 yang lalu itu lebih banyak apa namanya itu ya hitungan politiknya yang menjadikan hasil politik bagi Pak Prabowo ketimbang merupakan apa namanya itu hasil dari kontemplasi sendirinya Pak Prabowo gitu. Tapi kita lagi belajar dari 4 apa namanya peristiwa reshuffle yang terjadi sebelumnya. Gitu. Oke. Kita coba sapa karena baru bergabung bersama kami saat ini Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar. Bang Doli dengan Tifal di sini, Bang. Selamat sore. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Doli, begini, walaupun kemudian sudah dibantah oleh Mensesnek akan ada rencana reshuffle kabinet, tapi ini isunya sudah menyeruak. Dan dari Pak Melkias Meke juga sudah berharap bahwa jangan ada yang dikurangi lah, terutama setidaknya untuk posisi Golkar di kabinet. Sejauh mana Anda mencermati isu reshuffle kabinet ini kalau kemudian terjadi? Ya sebenarnya kan begini, ini kita nih selalu dipusingkan sesuatu dengan hal yang nggak jelas, nggak ada gitu, ya kan. 1 bulan, 2 bulan pada saat setelah Pak Prabowo dilantik presiden juga isu reshuffle ini sudah mengemuka gitu. Nah terus sampai setahun lebih berjalan terus ada aja setiap saat soal-soal isu reshuffle itu. Nah buat saya dan buat kami sebetulnya soal reshuffle itu kan hak sepenuhnya hak prerogatifnya presiden ya. Mau kapan, mau siapa, dan kenapa itu yang tahu persis adalah Pak Presiden dan hal ini Pak Prabowo. Jadi buat kami terutama kalau tadi pertanyaan ke Partai Golkar, ya kita ini kan memang apa namanya diberi kepercayaan ya selama ini kepada Pak Presiden kepada kami untuk mengirimkan kader-kader terbaik kami yang ada di kabinet gitu. Nah apa namanya dan itu selama ini semuanya kewenangan penuh Pak Presiden. Jadi kalaupun kemudian nanti ada evaluasi, ada yang harus diganti dan seterusnya, ya itu kewenangan. Tentu kalau tanya ada harapan, betul seperti kan Pak Meg yang tadi, ya kita tentu berharap jumlah yang selama ini diberikan kepercayaan kepada kami itu tidak berkurang. Karena kami juga terus mendorong supaya kader-kader kami yang ada di kabinet itu untuk bisa menunjukkan performanya secara maksimal, kira-kira begitu. Gitu ya. Jadi ketika tadi beberapa partai tadi itu bisa duduk di apa posisi menteri, itu berarti kan si partai tadi itu memiliki kekuasaan gitu atau enggak kepercayaan yang cukup untuk duduk di posisi tadi gitu, sehingga semakin banyak yang bisa duduk di posisi menteri, itu berarti semakin baik kinerja dari partai tersebut. Berarti orang-orang yang berkualitas nih dari partai ini sehingga bisa dipercayakan kepada ini orang-orang tadi gitu. Jadi tanggung jawab yang besar itu harus diemban sama orang yang tepat juga, sehingga jangan sampai posisi tadi itu diserahkan kepada orang yang salah. Ya jadi partai politik juga berharap tuh ya kader-kadernya, anggota-anggotanya itu bisa mendapat posisi menteri tadi ya, karena bisa mendapatkan prestige ya, benar dihargai, bisa dipercaya dan bisa mendapatkan kekuasaan. Karena di menteri tadi bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa sesuai dengan partainya gitu. Jadi bisa menguntungkan juga untuk partai ketika anggotanya itu bisa duduk di posisi tersebut ya.
Ini kan total 11 ada menteri wakil menteri yang Golkar kader-kadernya ada di situ. Kalau kemudian berharap tetap sama tapi kejadianlah ada reshuffle itu, ada bargaining position nggak yang dipatok oleh Golkar untuk ya jangan sampai dikurangi lah. Ya tadi seperti saya katakan itu tergantung ya Pak Presiden, dan tentu biasanya itu kan ada komunikasi ya dengan ketua partai politik, itu bukan hanya dengan Partai Golkar saja. Apalagi sekarang hampir ya beberapa hampir semua ketua umum partai politik yang di dalam pemerintahan kan ada di kabinet semua. Saya kira pastilah ada pembicaraan antara Pak Presiden dengan ketua umum partai politik, termasuk ketua umum partai Golkar. Kalau misalnya ada ada rencana evaluasi, kemudian ada reshuffle dan seterusnya. Oke. Dalam konteks the right man on the right place, sejauh mana Golkar mengevaluasi kinerja dari Kabinet Merah Putih ini dalam 1 tahun lebih perjalanan pemerintahan Pak Prabowo ini? Bang Doli? Baik, halo, ya. Iya, silakan. Halo. Ya, sejauh ini atau so far kelihatan secara umum kita nilai baik ya. Dan kami juga selalu, ketua umum kami juga selalu menyampaikan kepada seluruh jajaran partai, kader-kader partai terutama yang ada di kabinet untuk tetap terus menjaga ya kinerjanya untuk tidak untuk tidak menurun, terus meningkatkan tanggung jawab, bekerja sungguh-sungguh, sangat serius ya sesuai dengan amanah ditempatkan masing-masing untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Oke, nah Bung Rey, kalau melihat dari dinamika politiknya, kalau Anda baca, kalau reshuffle itu terjadi, apakah akan ada ujian dalam tanda kutip untuk soliditas di koalisinya pemerintah Pak Prabowo ini nanti? Ya, karena penting sekali ya, kalau misalnya kita lihat soliditas tuh kayak misalkan menteri itu nggak bisa bekerja sendiri, terkadang harus berkolaborasi dengan menteri lainnya. Kalau misalnya reshuffle itu kan mengganti orang, apakah orang yang menggantikan itu bisa berkolaborasi dengan hal yang sama gitu dengan kementerian yang lainnya. Kalau misalnya terus diganti, orang kan bingung. Oh, ini udah paham nih sama orang ini, kan enak ngobrolnya. Kalau misalnya tiba-tiba diganti dengan orang yang tidak dikenal, orang yang mungkin agak asing gitu ya, itu mungkin akan sulit untuk berkomunikasi antara satu bidang dengan bidang lainnya gitu. Jadi menteri mungkin bisa saling bertolak belakang ataupun saling berselisih gara-gara beda orangnya, beda pemikirannya ya. Jadi harus ditentukan juga itu orang yang bisa bekerja sama atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak bisa bekerja sama, itu mungkin akan bermasalah ke depannya, karena ya tadi kementerian itu kadang-kadang harus bekerja sama dalam satu project gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan juga, jangan sampai mencari calon yang egois ataupun tidak mau bekerja sama, jadi mau meninggikan kementeriannya saja tapi yang lainnya tidak gitu ya. Sangat menjaga agar pertama ya Pak Prabowo ini kan jargonnya tulus harmoni gitu. Oleh karena itulah beliau kelihatan nggak punya inisiatif untuk katakanlah misalnya mengeluarkan 1 atau 2 partai dari koalisinya. Saya kira Pak Prabowo nggak berani tuh kalau itu gitu. Makanya berdasarkan itulah saya mengatakan tadi kayaknya nggak akan ada reshuffle nih. Kalaupun ada reshuffle nggak akan kena ke partai-partai, lebih kepada partai anggota kabinet yang non partai politik gitu ya. Tapi kalaupun kena ke partai, bukan kursi partainya yang dikurangi, tapi lebih kepada refreshing itu tadi, karena ada pergantian lah dari si A ke si B, tapi ya partainya begitu aja gitu. Sebab kalau kita lihat misalnya ya reshuffle yang ketiga sehingga saya atau keempat saya lupa persisnya itu, demi mengakumulasi koalisi makin kuat di dalam kabinetnya Pak Prabowo, beliau justru menambah anggota kabinet gitu. Ya kan? Sekarang malah sudah 46 ya kan anggota kabinet kita itu, demi menampung itu sedemikian rupa, lalu menambah wamen-wamen ya, lalu memberikan jabatan ini jabatan itu dan sebagainya. Jadi polanya Pak Prabowo udah kebaca nih, apa ya, kalau bisa dibagi kita bagi gitu, kalau nggak bisa dibagi ya kita cari caranya dibagi gitu, tapi teman jangan pergi gitu loh, kira-kira tuh itu yang saya katakan tadi. Ini Pak Prabowo nggak semacam yang diduga orang. Beliau ini kelihatan karena jargonnya harmoni, lebih baik tidak konflik ya kan, daripada konflik demi sesuatu yang lebih baik gitu loh kira-kira. Nah itu ya, jadi dari pemerintahan yang sudah diterapkan oleh Pak Prabowo ternyata ingin melingkupi seluruh
partai politik ya. Jadi semuanya ingin mendapatkan bagian gitu. Jadi setiap partai itu bisa mendapatkan, karena di pemilihan Pak Prabowo sekarang itu tidak ada pihak oposisi ya. Jadi semua pihak tuh ingin dibagikan tadi ya jabatan atau enggak posisi-posisi tadi, sehingga kabinet itu sangat gemuk dan mungkin tidak se-efisien tahun-tahun sebelumnya. Kan kalau misalnya yang banyak belum tentu menghasilkan hasil yang sama juga. Nah, kalau semakin banyak posisi tadi, itu kan berarti ada beban biaya, beban banyak orang gitu. Semakin banyak chef atau orang yang memasak, itu belum tentu menentukan makanan tuh menjadi lebih enak daripada sebelumnya. Jadi jangan sampai tadi kan ingin merangkul semua orang, jadi kabinet yang nggak efisien, orang jadi banyak ngobrol, banyak berselisih dan sebagainya jadinya. Itu yang harus di peringatkan lah. Dia harus berhati-hati dengan masalah seperti tadi. Jadi semakin banyak orang, apakah kinerjanya semakin meningkat atau malah menurun kinerjanya? Karena tadi kan biayanya itu makin besar gitu, semakin banyak posisi, semakin banyak biaya yang diisi, dan bisa menimbulkan lebih banyak konflik malahan daripada memilih orang yang tepat di posisi yang tepat ya. Intinya Pak Prabowo itu gedein aja kabinetnya. Nah, makanya kan anggota kabinet kita ini paling besar sekarang ini gitu ya, dan dananya tentu saja besar untuk sana, dan Pak Prabowo ngerasa nggak perlu ada efisiensi yang berkaitan dengan itu gitu. Oke. Nah, oleh karena itu saya mengatakan tadi, kalaupun ada reshuffle, mungkin itu anggota kabinet non partai politik gitu ya, nggak berhubungan dengan partai gitu. Justru dengan partai mungkin yang akan dicari lagi sama Pak Prabowo gimana caranya supaya Tepatkah? Oke. ada kursi yang lebih tambah bagi partai-partai politik lain. Oke, tepatkah pandangan dari Bung Rey ini, Bang Doli? Ya, saya kira yang namanya membangun harmoni, kemudian soliditas ya di dalam membangun atau menjalankan program-program pemerintah itu kan baik saja gitu. Ya, kenapa misalnya kita harus ada dua pilihan? Kalau memang bisa Bang Doli? secara harmoni, secara Bang Doli, ada sorry, tadi pilihan sempat itu, terpotong. saya kira Sinyalnya itu agak akan terganggu. lebih Boleh bagus ya. diulang lagi, Bang Doli? Ya. Mohon maaf. Halo, ya. Iya, kita kan saya kira kalau memang tadi seperti dikatakan, Pak Prabowo itu punya visi, punya konsep untuk membangun harmonisasi antara kekuatan politik, membangun soliditas, itu kan. Nah, kalau itu tujuannya semuanya untuk menjalankan secara maksimal program-program yang sudah dicanangkan, itu kan baik-baik saja. Kenapa kita harus berhadapan dalam dua pilihan, misalnya antara harmoni dengan tidak baik? Kalau bisa kita buat harmoni solid dan tujuan yang baik itu tercapai, kan itu akan lebih bagus, kira-kira begitu. Oke, Bang Doli, Bung Rey, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore. Jadi masalahnya di sini adalah bagaimana nanti efisiensinya gitu ya. Apakah ketika banyak orang yang terlibat dalam satu kabinet itu akan meningkatkan atau malah mengurangi efisiensi dari kinerjanya? Kalau misalnya mengurangi efisiensi, kenapa nggak dipotong aja gitu kan? Karena itu akan membebani biaya juga dan perpanjang jalannya birokrasi. Karena lebih banyak orang makin sibuk kan, malah mikir saling mempertimbangannya makin banyak gitu kan, sehingga keputusan yang diberikan itu akan semakin lama. Dan kita juga harus mikirin nih, apakah reshuffle ini itu benar-benar penting atau tidak? Karena ketika mengganti orang, berarti kan orang yang baru tuh harus memahami gitu ya, apa yang digantikan ini gitu. Kalau misalnya tiba-tiba nggak ngerti apa-apa, itu kan jadi bingung tuh, jadi kayak ngebuat lembaran baru. Nah, kalau misalnya kita terus membuat lembaran baru, kapan kita mau maju gitu kan? Jadi harusnya tuh dari satu kabinet ke kabinet seterusnya itu meneruskan kayak misalnya proyek ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Kalaupun nggak mampu ataupun berbeda visi, itu bisa mengevaluasi dan perbaiki. Jangan sampai satu kabinet selesai, nanti kabinet berikutnya ganti project lain gitu. Jadi kita nggak pernah fokus di project yang kita kerjakan. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak fokus dalam satu pekerjaan tadi, ya kita nggak bakal selesai mengerjakan project tadi. Padahal mungkin project itu bisa selesai dalam waktu 10 atau enggak 15 tahun, tapi karena dalam 5 tahun diganti-ganti terus, jadi nggak fokus dan mungkin ditinggalkan gitu. Kayak misalnya kayak kemarin tuh ya, yang kasus proyek ini monorail gitu misalnya, itu kan gara-gara ada beberapa masalah ya, akhirnya monorail tuh tidak dikerjakan sampai berpuluh-puluh tahun berikutnya dan akhirnya harus dibongkar. Nah gitu kan, jadi proyek tuh harus benar diteruskan dari yang sebelumnya sampai yang seterusnya. Kalaupun ada perbedaan visi, itu bagaimana cara mengevaluasi sehingga
proyek itu bisa jalan, tapi dengan perbaikan-perbaikan yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi itu yang mungkin harus jadi pertimbangan kalau misalnya ada reshuffle dari kementerian. Nah itu malahan ketika ada reshuffle itu semakin baik, bukan malah semakin buruk. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.